Shalom, selamat sore, selamat malam di mana Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dapat kembali bertemu dengan saya di channel Perianto Zamasih. Saudara, pada saat malam hari ini kita kembali kedatangan tamu yang akan menjadi narasumber yang akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupannya yang dia alami beberapa waktu yang lalu. Perjumpaan dengan Tuhan yang membuat dia menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya narasumber kita sudah pernah juga bersaksi di channel ini, tapi pada saat itu sepertinya audionya kurang bagus begitu ya. Dan semoga saja pada live streaming yang kedua ini audio dari sang narasumber boleh bagus tanpa kendala sehingga kita boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada saat malam hari ini, yang tentunya kesaksian-kesaksian ini adalah sesuai dengan apa yang dialami oleh sang narasumber sendiri. Artinya bahwa tidak ada yang ditambah-tambah begitu loh. Dan semua yang bersaksi di channel ini, tentunya saya juga sudah mendapatkan identitas mereka. Dan saya melihat memang banyak yang diantara mereka masih KTP Islam, tapi mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Luar biasa. Karena bukan agama yang menjadi jaminan untuk masuk surga, tapi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya langsung saja saya akan menyambut, saya akan menyapa sang narasumber kita pada saat malam hari ini. Shalom, selamat malam Pak Adi. Ya, malam Pak Perianto. Jumpa lagi. Puji Tuhan. Gimana kabarnya ya, Pak? Baik, alhamdulillah. Iya. Kita sudah lama nggak berjumpa ya Pak ya. Sudah 1 tahun ya? Iya, 1 tahun benar. 1 tahun. Iya, 2020 yang lalu ya. Kita ya, ketemu benar. 2021 lagi nih. Benar, biasa. Haleluya. Bagaimana suasana tahun baru Pak di tempat Bapak nih? Ya karena saya ada keluar rumah jadi saya kurang tahu. Tapi yang pasti tidak hujan sih Pak. Biasanya kan setiap tahun baru hujan. Kali ini enggak. Mungkin kabar baik sih. Tidak ada hujan. Puji Tuhan. Bapak di mana nih posisinya Pak? Sedang di mobil ya? Iya, jadi itu kan kemarin suara saya tidak bisa keluar karena saya ragu nanti kedengaran di ruang tengah. Jadi sekarang saya ada di dalam mobil dengan ya begini, dengan lampu dari center. Jadi mohon dimengerti aja. Mudah-mudahan suaranya jelas lah. Kalau muka mungkin tidak terlalu perlu ya. Yang penting isinya. Benar, kesaksiannya gitu Pak. Iya, kesaksiannya. Oke, tadi saya sudah sampaikan Pak Adi bahwa Bapak sebenarnya seperti yang Bapak sampaikan sudah pernah bersaksi di channel ini hanya oleh karena gangguan audionya saja. Itu sebabnya saya langsung serahkan nih ruang penyampaian kesaksian, dan tentunya setelah Bapak bersaksi nanti kita akan berinteraktif kepada saudara-saudari kita yang ada di luar sana, dan waktu kita hanya ada 105 menit. Atau 1 jam 45 menit gitu loh Pak. Jadi kita akan mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Dan apa hal yang mau ditampilkan untuk malam hari ini, saya menunggu aba-aba dari Bapak Adi. Silakan Bapak Adi. Ya, terima kasih Pak. Shalom semua saudara-saudara seiman. Pertama saya mau ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Perianto Zamasih yang kembali memberi saya kesempatan untuk membuat kesaksian di channel ini. Karena bagi saya kesaksian itu adalah tugas, seperti yang Tuhan Yesus pernah pesan ke saya, katakan kepada mereka. Jadi gitu. Kedua, saya
bilang terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah memberi donasi. Sampai saat ini terkumpul sekitar 3.300.000-an, dan kami juga sudah melakukan kegiatan seperti biasa, misi. Pak Perianto mungkin bisa tolong ditampilkan fotonya. Foto yang saya ambil ini tidak semua, cuma sebagian kecil karena tidak semua teman itu nyaman untuk wajahnya ditampilkan di media. Jadi kegiatan kami ini pelayanan di jalan untuk uh, keluarga pemulung dan anak-anak jalanan. Jadi yang kami berikan itu nasi kotak sama uh, susu, lalu kami berikan nasihat motivasi untuk penghiburan. Seperti itu. Berikutnya kami punya kerinduan, kami ingin punya suatu tempat, jadi kami sedang mengincar rumah tua dengan harga sekitar 150 jutaan. Kami nanti rencana akan membuat di situ untuk tempat pelayanan doa, doa pelepasan, doa penyembuhan, untuk konseling, kemudian tempat anak-anak putus sekolah yang ingin uh, belajar tapi nggak punya kesempatan, kami bisa bantu di situ. Dan juga kami akan gunakan untuk tempat pembagian bantuan-bantuan misalnya sembako yang rencana kami akan berikan rutin. Jadi donatur kami yang offline ini, kami teman-teman itu sekitar 10 orang sih. Jadi besar harapan saya kalau rekan-rekan seiman dari seluruh Indonesia yang menonton ini bisa membantu 10.000 rupiah per orang, itu nilainya sudah lumayan besar sih. Semoga pelayanan kita lewat tanganku bisa memuliakan nama Tuhan di bumi. Saya juga mau menyampaikan, teman-teman, jangan lupa kita harus bergandengan tangan. Jadi channel-channel yang mengabarkan kebenaran kita harus bantu dengan like, subscribe, dan share. Share ini penting sekali. Di kesaksian pertama saya itu saya cek ada 18.600 yang telah menonton. Kalau 18.600 itu melakukan share ke media sosial masing-masing, misalnya satu Facebook punya follower 1.000, nah kalau di share mungkin ada 5% yang tertarik, yang mereka share kembali, ini akan sangat kuat efeknya ya, efek eksponen seperti bola salju nanti. Jadi kita telah membantu, kita sama-sama punya tugas kan, kita ingin banyak orang ditolong, banyak orang diselamatkan. Jadi dengan teknologi ini kita mungkin hanya bantu dengan share, dengan like, itu sudah bisa memberi efek yang luar biasa. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan saya yakin makin banyak orang akan diselamatkan karena terserang saya juga dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian. Jadi awal pertama saya mengenal Tuhan itu, saya meneliti beberapa web, beberapa sumber, dan juga paling sering saya menonton itu YouTube. Itu dari periode tahun 2012-an. Jadi sampai sekarang pun saya diperkuat oleh kesaksian. Jadi saya merasa siapapun yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia perlu untuk memberi saksi. Karena saya sudah merasakan sendiri bahwa saya diselamatkan juga oleh kesaksian. Nah, ini adalah perjumpaan kita kedua kali. Jadi kesaksian saya ini sifatnya melengkapi dan menambahkan. Jadi karena kesaksian pertama itu kan ada gangguan audio dan suara saya tidak bisa terlalu terlalu nyaring karena saya kan ada dalam rumah. Jadi saya khawatir kalau menimbulkan ya gitulah dari saudara. Nah sekarang saya ada dalam mobil dengan kondisi ya kayak gini. Saya mau ulangi ya, di kesaksian saya itu ada 2 hal yang saya lupa dan itu sebenarnya penting sekali. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa nonton di kesaksian pertama. Saya hanya menambahkan di sini, yaitu mimpi saya pertama itu kan saya melihat Yesus di padang pasir. Lalu dari mimpi saya itu saya lihat beliau dari atas ke bawah, terus naik kembali ke atas. Saya kan tidak bisa lagi lihat wajah. Saya hanya bisa melihat wajahnya sekali. Badan saya dikunci sampai leher. Nah, di sini ada yang saya lupa. Saat itu saya bertanya lagi, boleh saya lihat lukamu? Lalu beliau angkat kain merah yang di badannya, ditunjukkanlah di badannya itu ada luka-luka, ada darah. Lalu saya lihat di perutnya itu ada lubang warna hitam.
darah mengering. Nah, itu ukurannya kira-kira seperti tongkat sapu yang diameternya kayak tongkat sapu lah kalau ditusuk ke suatu benda, bulatannya kayak itu. Kayak mungkin kayak koin koin berapa ya? Lebih besar dari koin 50 rupiah lah, koin 100 kayak gitu. Nah, saya tidak pernah menyadari kalau sebenarnya luka itu adalah suatu petunjuk juga, karena tahun 90, tahun 2012 saya mulai membaca ini kan, membaca kitab kita. Lalu teman juga kasih tahu sebelum saya kan dulu bacanya dari Kejadian. Jadi kan sampai ke Perjanjian Baru itu lama. Belum sampai ke situ teman yang dengar ceritaku secara pribadi bilang, "Oh, memang ada luka di perutnya," kayak gitu. Dan kalau tidak salah siapa ya itu yang di Perjanjian Baru juga ingin melihat luka. Oh ya, itu luka di tangannya ya, tangan beliau. Nah, ternyata luka di perut itu memang dilakukan oleh tentara Roma untuk eh, memastikan bahwa beliau sudah mati. Nah, saya tidak tahu kenapa saya tanya tentang luka, dan luka itu adalah di perut. Jadi sekarang saya makin yakin bahwa apa yang saya mimpi dulu itu memang ada maknanya, bukan sekedar bunga tidur. Nah, itu satu. Kedua, ketika saya dengar suara tahun 2000, kau akan kehilangan semua, tapi saya akan menggantikan. Itu ada satu kalimat yang saya lupa sebut, yaitu saya akan menggantikan jika kamu beriman. Nah, ada kata kamu berimannya. Di situ saya bantah. Lah, saya kan sudah beriman. Saya kan punya agama gitu kan. Eh, nah, jadi saya tidak pernah paham makna kalimat itu, tidak pernah paham. Mungkin kalau saya bilang baru kemarin saya paham. Beriman itu dimaksud apa? Jadi begini, meskipun dari tahun 2012 saya sudah diajak teman masuk ke rumah ibadah, tapi saya belum bisa angkat tangan untuk menyebut eh, dia adalah Tuhan. Saya nggak bisa. Hatiku masih tolak. Itu berlanjut sampai akhir November, Desember tahun lalu. Tiap hari kan saya nonton kesaksian, saya tetap mau memperkuat saya punya ini kan, memperkuat imanku. Meskipun logika aku bantah. Pada saya lupa tanggal berapa, November akhir atau Desember awal, situ tiba-tiba saya merasa ada satu titik di mana saya bilang, iya, iya Tuhan gitu. Situlah saya merasa, oh ternyata ini maknanya. Kau eh, kau akan beriman. Jadi selama ini saya memang ikut, sudah membaca kitab, sudah banyak belajar tentang ajaran-ajarannya, tapi iman saya itu boleh dibilang memang belum beriman, karena saya percaya dia sebagai rabi, sebagai guru, tapi belum bisa saya ucapkan Tuhan. Nah, per bulan lalu itu saya sudah bisa. Jadi saya dapat pelajaran baru, ternyata yang dimaksud iman itu adalah itu. Benar-benar pengakuan yang dari otakku dan batinku, saya telah mengakui memang dia Tuhan, sudah nggak ada lagi bantahan. Nah, itu jawaban yang saya lupakan. Nah, proses pergumulan itu dari tahun 90 sampai 2012 itu tidak mudah, benar-benar mudah. Saya boleh dibilang saya mengalami tekanan batin yang luar biasa. Susah jelaskan, saya campur aduk. Jadi begini, saya meyakini sesuatu dan saya berkorban untuk itu. Tahu-tahu saya merasa dikhianati. Kenapa? Karena apa yang saya percaya, yang saya perjuangkan itu ternyata tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Di situ, tapi di satu sisi saya merasa saya juga tidak bisa masuk ke sini. Karena masih melekat keyakinan lama kalau ke sana itu, atau di sini itu tempat yang salah, sesat, neraka. Jadi ya saya apa ya, bingung ya, rohku bilang apa, pikiranku bilang apa gitu. Susah. Logikaku kebanyakan logikaku sih yang menolak logika sadarku. Tapi rohku akui, karena setiap saya alami masalah, pernah kejadian itu waktu saya banyak sih kejadian kesaksian tahun berapa ya, lupa, 2018 mungkin. HP ku hilang. HP ku hilang diambil oleh teman sebelah sebelah kamar gitu kan, waktu di Jawa. Itu saya berdoa di pinggir trotoar, saya berdoa, saya duduk di pinggir trotoar, saya bilang, Tuhan, kembalikan HP ku. Karena HP itu bukan cuma sekedar HP-nya kan, kita kalau harga 2 juta kita nggak akan sampai kayak apa lah ya, maksudnya. Cuma kan situ banyak data, banyak banyak lah implikasinya kalau HP hilang. Saya benar-benar saya doa di pinggir trotoar, itu hitungan berapa menit ya, ada yang menelpon ke HP ku yang satu. Saya kan bikin pesan di Samsung, saya lock kan itu HP, hubungi saya di nomor ini.
Itu dia hubungi, karena ternyata HP ku dia dapat, yang dapat itu anak pesantren, dia dapat di rumput-rumput, lalu dia buka, kok di seterlok hanya ada pesan hubungi di nomor ini. Ya udah, saya sama teman ke sana ambil ke anak pesantren itu, syukur juga. Jadi itu saya ingat benar waktu saya benar-benar menggunakan ketika saya terjepit, saya hanya berdoa kepada dia. Eh, Pernah juga eh, baru-baru ini saya benar-benar butuh uang, ini luar biasa sih. Saya berdoa. Nah, saya berdoa itu saya ikuti cara novena. Saya punya buku doa, ini buku doanya. Ini benar-benar luar biasa terjadi. Ini. Nih. Jadi ini saya bikin 11 kali selama 55 kali saya tulis selama 9 hari. Saya minta uang 500 juta. Begitu. Dan itu dalam tempo 3 bulan tercapai. Tapi tidak, jadi ceritanya begini, ada properti yang kami miliki bersama dengan teman, itu sudah 10 tahun tidak pernah laku. Tapi kami ingin jual. Nah, ternyata ada yang sewa. Dan sewanya luar biasa, 10 tahun. Jadi uang itu masuk ke rekeningku 600 juta. Melampaui dari sini. Dan selain itu juga, ketika saya benar-benar kepepet, saya berdoa juga, saya bilang dengan doa novena juga saya coba. Itu benar-benar setiap saya minta, saya dapat duit. Dalam tempo hitungan 1 minggu saya dapat. Kayak gitu. Eh, jadi meskipun ketika saya sudah terjepit, saya selalu meminta bantuan kepada Tuhan, tapi saya belum bisa benar-benar bilang bahwa dia adalah Tuhan. Nanti sekarang ini, nanti bulan Februari lah kira-kira. Sorry, bulan Februari, bulan lalu. Bulan lalu ini saya berdoa, ini ada tanggalnya, 23 Mei 2019. Ini 23 Mei 2019, saya bikin catatan. Ini tercapai pada bulan, kalau tidak salah, Agustus atau September, saya lupa. Tapi prosesnya sudah muncul. Jadi apa yang saya tidak pernah sadari itu tiba-tiba muncul tuh peluang-peluang. Ketika saya doa novena juga, ada sumber uang yang selama ini saya tidak anggap, saya tidak tahu, saya pikir saya sudah tidak dapat. Itu keluar, dan lumayan lah, setiap bulan bisa, tidak terlalu besar sih. Ya lumayan lah 1 juta atau berapa, tapi saya bisa dapat rutin setiap bulan. Jadi sekarang kan satu saya tidak bekerja. Jadi penghasilan saya itu benar-benar minim. Nah, mengenai tadi sewa properti yang 600 juta itu kebetulan pakai nama aku. Dan sayangnya saya cuma hanya dikasih sekitar 8 juta. Sebenarnya itu tidak sebanding. Karena ketika ada kasus yang maju ke pengadilan, saya yang duduk selama 6 bulan. Tapi ya sudahlah, saya hanya berusaha mengampuni teman-temanku itu. Saya mau tambahkan lagi. Sebenarnya dari saya mulai meninggalkan agama saya yang lama itu mulai kuliah. Jadi gini, selama waktu SMA, saya kan rajin ibadah secara normal. Maksudnya belum mengkaji terlalu dalam. Jadi normalnya sholat gitu, mengaji itu normalnya. Sholat tahajud, ya saya kan dulu sholat tahajud saya bilang, Tuhan, saya ingin lihat kamu. Meskipun saya percaya Allah tidak bisa dilihat, tapi tolong saya ingin lihat kamu. Nah, Tuhan jawab dengan itu ya, berapa kali saya mimpi melihat beliau. Dan saya memang melihat dia, jadi mungkin ada yang akan bertanya, kok bisa melihat wajah Tuhan? Ya ini saya lihat dalam wajah manusianya kan, bukan wajah kemuliaannya. Jadi masuk akal lah, karena semua juga murid-muridnya pasti zaman itu kan melihat wajahnya beliau. Jadi wajah beliau itu kulitnya sawo matang, dia tinggi. Saya mendongakkan lihat dia mungkin sekitar ya 180 lebih lah, 190 atau hampir segitu. Badannya gede juga. Bukan ya maaf kalau berbeda ya, ini saya lihat berbeda dengan apa yang digambarkan di lukisan. Itu kan tidak mengurangi iman kita. Ya saya lihat begitu, kulitnya sawo matang, rambutnya coklat kemerahan, badannya tegap gitu. Dan matanya sangat bagus. Matanya itu menyinratkan kasih sayang, kelembutan. Coba lihat mata seorang ayah yang anaknya baru lahir masih kecil, atau mata seorang kakek sedang menggendong cucunya. Nah, begitulah mata mata yang mata laki-laki memancarkan kelembutan, kasih sayang. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi masih susah dijelasin ya. Matanya itu memang bagus lah. Ya kita tidak bisa bantah lah. Namanya juga dia dari sorga. Tidak mungkin penampilannya terlalu biasa ya. Dia kan pasti sudah punya bibit unggul kan. Jadi apapun yang indah di surga itu dia pasti turun ke bumi. Dia juga pasti bawa.
saya sudah mulai meninggalkan agama yang saya yang lama itu dari tahun tahun 2000 saya sudah mulai tidak pernah sholat lagi, sesekali saja. Tapi waktu kuliah tuh, waktu SMA kan saya masih beribadah secara normal, sholat tahajud segala macam. Tapi ketika saya kuliah, kan perpustakaan kan banyak. Saya makin rajin tuh baca buku-buku yang lebih mendalam kan, kayak buku Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Situ saya agak shock karena di salah satu buku di dalam buku Ihya Ulumuddin itu ada kita tidak bisa masuk surga, itu dari hadis ya. Manusia tidak bisa masuk surga berdasarkan karena amalnya, tapi karena rahmat. Nah ini. Nah di sini saya agak terguncang. Gara-gara itu saya merasa, lalu untuk apa selama ini saya bersusah-susah payah gitu kan? Apa gunanya? Saya sudah lakukan sholat begitu susah syaratnya 5 kali sehari. Saya juga harus wudhu. Kadang pagi-pagi tuh dingin, subuh-subuh saya harus sholat. Coba bayangkan ya. Benar-benar itu puasa juga benar-benar penderitaannya luar biasa. Saya merasa sangat berjuang lah ya untuk maksudnya bisa menjadi orang yang taat. Ini nih di hadis riwayat Muslim nomor 2817. Ini kalau saya baca bahasa Arabnya begini. Ini dia. Ini ya. Ini ada di web. Nanti ada di web muslim.or.id. Bunyinya kayak ini. La yur layur hilu lu hada minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nari wala anna illa birahmatin minallah. Artinya begini, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku. Maksudnya ku itu nabinya. Tidak juga oleh karena nabinya dia, kecuali dengan rahmat dari Allah. Nah, waktu baca ini saya agak kaget sih. Lalu untuk apa capek-capek saya ibadah kan? Uh, saya memuja-muja Nabi, membaca salawat itu kan memuja-muja Nabi. Kan ada juga gunanya karena dia tidak punya wewenang kecuali dengan rahmat Allah. Nah sekarang saya ambil pelajaran rahmat Allah itu apa sih? Ya rahmat Allah kalau kita sebenarnya jawabannya ada di Injil ya, kita tahu karena rahmat itu ya itulah amazing grace, kasih karunia yang manusia tidak bisa beli, tidak bisa benar-benar tidak bisa diusahakan, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tapi diberikan secara cuma-cuma. Itulah kasih karunia yang sebenarnya adalah jawaban dari hadis riwayat ini. Jadi sebenarnya kalau muslim membaca ini, harusnya sih dengan pikiran terbuka, mereka bisa mencari rahmatnya dari mana. Ya udah dari Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memberi, Nabi pun tidak bisa. Dan anehnya lagi, ketika ini dibahas lebih lanjut di bawah, ini ada kontradiksi. Sementara dalam beberapa ayat diterangkan bahwa amalan adalah sebab seorang masuk surga. Di surat Az-Zukhruf ayat 72, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Lalu Al-Waqiah ayat 22-24, bidadari-bidadari surga berkulit putih bersih dan bermata indah. Bidadari-bidadari itu putih bersih bagaikan mutiara-mutiara yang berjejer rapi. Semua itu sebagai balasan bagi orang-orang mukmin atas amal soleh yang mereka kerjakan di dunia. Nah, di sini ada kontradiksi. Di hadis bilang amal itu tidak bisa membeli surga. Dan aku pun, Nabi pun tidak bisa menjamin orang masuk surga. Tapi di ayat suci ada. Jadi hal kayak gini lah yang dulu saya temukan. Saya kan dulu mengaji kan saya memang tidak terlalu pintar. Karena saya memang letih. Maksudnya begini, saya pusing ya. Saya sudah mengaji sampai Quran besar, sudah 1/5 lagi tamat. Tapi saya selalu salah di tajwid. Tajwid itu begini. Kadang-kadang huruf yang harus dipertebal kayak n gitu, n, min, nah gitu. Nah saya kurang detail di situ. Dan saya merasa, kenapa sih kita harus sibuk dengan maksudnya gini, ini kan untuk ibadah. Saya kira lebih penting untuk mengetahui artinya dibanding cara membaca yang benar.
Nah, makanya saya tidak terlalu bersemangat. Padahal untuk ukuran anak sekolah, saya sih termasuk tekun karena di sekolah itu saya rata-rata sih ranking ya 3 besar lah. Saya tidak pernah ranking 1, tidak pernah ranking 2. Paling 3 besar, paling tinggi ranking 3. Jadi untuk namanya belajar saya itu sebenarnya tekun. Tapi dalam hatiku dari sejak masih SMP, saya kan mulai mengaji dari SD SMP SMP. Saya tidak pernah untuk benar-benar berusaha untuk memperbaiki kekuranganku. Karena saya merasa kenapa sih saya harus membaca ayat-ayat ini dengan sempurna? Kan bukannya lebih penting artinya. Nah, akhirnya mulai SMA sampai kuliah itu saya mulai pelan-pelan saya mulai baca tafsir dan malah kajian-kajian lebih berat. Situlah ketika saya baca banyak kontradiksi-kontradiksi, ada saya simpan karena saya merasa ya mentok lah, susah dijelaskan lah. Jadi kalau mungkin nanti ada eh, saudara Muslim yang nonton ini mungkin tidak setuju atau merasa saya ada yang salah gitu, ya harap saling menghargai saja karena saya punya pengalaman pribadi dan itu saya sudah cari. Bukan itu perjalanan panjang, saya 30 tahun baru saya berani bilang Yesus itu Tuhan. Itu perjalanan panjang. Jadi bukan seperti orang yang dituduhkan dikasih Indomie lalu pindah ndak. Nggak mungkin lah. Selagi kita punya tangan dan kaki kita masih bisa kerja. Bisa kita mau menukar iman hanya gara-gara Indomie. Eh, ada beberapa hal sih yang saya alami yang saya merasa itu tadi saya bilang saya merasa dihianati, saya merasa kecewa karena saya sudah berusaha begitu taat untuk melakukan perintah-perintah dan saya rasa menderitanya. Coba bayangkan ya kalau bulan puasa itu harus bangunkan jam 3 jam 4 makan. Makan eh, bangun subuh itu makan nasi itu tidak gampang. Dan kondisi kaget kita kan baru bangun kaget, tergesa-gesa makan. Habis itu kita juga jangan tidur dulu karena mau salat subuh lagi. Habis itu bangun besok pagi itu kadang lapar sekali loh. Kalau baru bangun itu pagi-pagi lapar sekali. Belum lagi rasa haus. Benar-benar saya merasa eh, kenapa sih Tuhan membuat eh, hidup saya ini penuh peraturan yang saya merasa diikat benar-benar dan saya enggak bukan soal itunya sih. Maksudnya gini, oke lah, saya sudah lakukan semua, tapi saya enggak merasa ada kedamaian. Dulu saya merasa saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah lakukan semua, bayar zakat, saya merasa saya orang baik. Ketika saya belajar baca kitab ini, kitab kita, saya baru tahu ukuran itu bukan itu. Saya masih mengampuni pun saya masih bergumul. Jadi ukuran sandarnya spiritual, kemurnian jiwa ketika saya baca eh, ajaran Tuhan kita itu benar-benar sangat tinggi dan itu semua apa yang saya lakukan dulu-dulu itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya semua kesulitanku menahan lapar, kesulitanku menahan haus, segala macam, nggak ada artinya. Benar-benar benar-benar itu terlalu badaniah gitu. Dan saya dulu waktu saya puasa saya memang emosi kalau dekatku ada yang sengaja makan. Karena saya sudah berusaha menjaga, lalu ada yang makan, saya merasa ini seperti setan yang menggoda, bikin saya jadi kepengen makan, jadi saya marah. Jadi wajar kalau orang-orang itu ketika puasa agak sentimental ya, sorry sentimental itu apa ya istilahnya? Sensian, sensi, mudah sensi karena kalau melihat orang makan itu kesannya kayak sedang ngeledekin, sedang menguji. Jadi kalau ada kasus-kasus misalnya apa ya, menutup warung atau apa ya itu mungkin refleksi dari perasaan yang karena menjalankan puasa ini yang berat dan banyak ininya kan banyak aturan-aturannya dan belum lagi ini yang saya lihat juga ya saya tidak tahu entah kenapa dalam lingkungan saya banyak sekali kasus orang kena guna-guna kena apalagi ya kemasukan itu mudah sekali saya lihat dan selalu agama yang itu satu kok agama Kristen enggak dan saya lihat dalam proses pelepasan itu ini salah satu bukti iman juga maksudnya gini saya lihat eh, disebut ditolak dalam nama Yesus keluar itu setannya bisa keluar tapi selama waktu saya di agama lama tidak pernah satu kali pun disebut dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala roh jahat keluar tidak pernah atau dalam nama sebut nabinya M keluar tidak pernah seperti itu jadi itu
masuk logikaku atau tidak, saya sudah melihat bukti memang nama Yesus itu berkuasa. Seperti dikatakan di Alkitab. Seperti juga suara yang saya dengar waktu ada kartu, itu kartu kan berputar kan, lalu diambil lalu saya lihat ada gambarnya beliau di bawah pohon, lalu ada suara di langit. Dialah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dan ternyata ayat itu ada juga selain ada di Efesus, ada juga di Al-Qur'an. Itu ada kalau tidak salah di Zukhruf. Ada di Zukhruf. Kemudian saya sekarang menafsirkan kembali mimpiku yang saya lihat ada kartu, kan ada saya lihat padang rumput. Itu saya pahami begini. Sebenarnya itu Tuhan menunjukkan ke saya, Yesus kan gembala, aku domba. Aku harusnya masuk ke situ. Itulah padang rumput yang hijau, yang harusnya aku ke situ. Karena dalam gambar itu padang rumput, tidak ada kembang, tidak ada batu, tidak ada apa-apa, dan langit biru. Jadi pesannya sederhana. Ini adalah padang penggembalaan. Harusnya saya masuk ke situ. Itu sebenarnya makna mimpinya. Sekarang saya pahami. Kemudian lagi, eh, ya pengalaman selama saya di agama yang lama itu, ya benar-benar saya bilang apa ya? Saya banyak mengalami tekanan sih. Benar-benar bukan kepuasan. Jadi eh, ke, selama ini kalau saya tidak sholat, itu saya merasa berdosa. Meskipun saya sudah tidak sholat, saya merasa, aduh dosaku makin bertumpuk-tumpuk nih. Nah ketika saya mulai terima Tuhan, situlah saya merasa ada sesuatu yang diangkat. Jadi saya merasa semua rasa bersalahku karena saya tidak sholat 5 kali sehari lagi, saya sudah tidak puasa bulan bulan Ramadan. Itu ketika saya mulai menerima, membuka hati kepada Tuhan, itu seperti apa ya? Seperti kayak gini, ada tugas PR dari guru, disuruh bawa apa, kita tidak kerjakan. Pas sampai sekolah kita sudah takut, tiba-tiba guru bilang, e, tugas kemarin batal, tidak perlu dikumpul. Nah itu kayak begitu, terangkat. Itu saya rasa benar-benar, itulah pertama saya, ada titik itu saya lupa di bulan berapa itu, yang pasti di 2012 setelah saya mulai uh, dibaptis dan belajar Alkitab. Itu saya merasa bebanku yang berat itu diangkat. Dan pelan-pelan saya rasa damai sejahtera. Saya bilang damai sejahtera itu, saya ini mungkin karena suasana tegangnya saya tidak rileks. Tapi kalau saya kasih kesaksian di KKR, kalau saya akan diajak ke kecamatan kan, itu saya menangis kalau saya cerita tentang Tuhan. Saya pasti menangis. Saya tidak tahu kenapa saya bisa menjadi sentimental. Padahal saya bukan orang yang mudah menangis. Jadi seperti yang saya cerita sebelumnya, kedua orang tuaku pun meninggal, saya tidak bisa menangis. Saya tidak tahu kenapa menangis. Itu kalau saya sebut Yesus gitu kan, atau dengar lagu-lagu rohani, itu tiba-tiba saya menangis dan itu saya puas, saya senang. Jadi sejak saya mengenal Tuhan ini, saya merasa kebutuhanku. Jadi gini, manusia itu kan butuh cinta, itu kan sebenarnya energi paling besar. Saya cari cinta kepada Tuhan di agama yang lama, saya tidak ketemu. Saya sholat, saya tahajud, saya merasa yang saya hadapi di depan itu sesuatu yang kosong. Kalau bukan sesuatu yang kosong, saya rasa sesuatu yang kejam. Saya merasa dia kejam karena kalau saya baca ayat-ayatnya itu terlalu banyak yang janji-janji neraka, akan abadi di neraka, akan dibakar di api neraka kayak gitu begitu. Sementara ketika saya mulai dikasih kitab suci sama teman, eh, saya baca kabar baik, buku kabar baik, situ saya benar-benar dapat kelegaan karena Tuhan tidak bicara soal neraka-neraka, dia bicara kita yang dah marilah kepada aku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi benar-benar Tuhan itu benar-benar memang mengajarkan kita cinta dan memang memberikan kita cinta yang tidak pernah saya temukan ketika saya di agama lama. Dan memang hubungan hubungan manusia dan Tuhan di sini adalah seperti bapak dan anak. Anak yang salah, anak yang nakal, anak yang bodoh tetap disayang oleh bapaknya. Tapi hubungan manusia dan Tuhan di agamaku yang lama itu adalah halik, pemimpin, dan hamba. Hamba itu udah bahasa Arabnya budak. Jadi budak itu salah sedikit kan dipukul, dihajar. Jangan pernah budak berharap bisa dekat kepada halik. Nggak bisa. Halik raja atau majikan, raja besar lah, majikan budak. Mudah-mudahan bisa bersatu.
Tidak mungkin Halik bisa menyayangi budak, tidak mungkin. Itulah konsep dasar yang sebenarnya orang-orang harus tahu. Hubungan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran di agama Islam adalah Halik dan hamba. Sedangkan hubungan manusia dan Tuhan di ajaran Yesus adalah Bapa dan anak. Disitulah saya merasa lagi benar-benar merasakan bagaimana cinta Tuhan itu pertama kali menyentuh saya. Jadi siapapun yang merasa tidak berharga, mungkin tidak punya orang tua di dunia karena lahir dari pernikahan yang tidak direstui atau hubungan-hubungan yang tidak direstui, yang tidak punya orang tua, bukalah hatimu karena Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Dia akan menyembuhkan rasa-rasa kehilangan kita akan orang tua, bisa menyembuhkan rasa-rasa kehilangan kita akan mungkin orang yang dicintai, mungkin anak yang mati, yang hilang, kekasih yang meninggal, yang pergi, pasangan suami istri yang hilang. Dia itu sumber kasih yang paling besar. Jadi dengan menghadirkan dia di hati kita, itu bisa menyembuhkan luka-luka batin. Saya yakin seperti itu. Sampai sini mungkin cukup, Pak. Jadi saya sini memberi kesaksian, bukan berarti saya sudah sangat pintar, saya baru belajar. Saya harap banyak dukungan, doa, support, nasihat dari rekan-rekan seiman. Saya akan baca komen satu-satu. Semoga semua yang mendengarkan ini mendapat berkat, dan saya juga bisa mendapat banyak pesan-pesan positif dari kesaksian yang saya berikan. Mudah-mudahan interaktif nanti semuanya akan berlangsung secara damai dan kita tidak perlu berantem dengan agama lain. Oke Pak, terima kasih. Cukup. Baik. Oke Pak. Terima kasih Pak Adi buat kesaksian yang telah disampaikan oleh Bapak Adi. Memang dalam setiap kesaksian kita tidak berharap semua orang harus percaya dengan apa yang kita sampaikan ya, karena memang banyak orang yang mungkin tidak setuju dengan apa yang kita saksikan, atau justru oleh karena mereka belum pernah mengalami, akhirnya kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan sepertinya tidak bisa mereka terima gitu loh. Tapi saya terlalu percaya gitu ya, bahwa bagi orang yang sudah pernah mengalami Yesus dalam kehidupan mereka, maka kesaksian itu bukan hal yang asing ya bagi kita, karena dalam setiap perjalanan kehidupan kita banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu merupakan hal yang tidak bisa kita pendam gitu ya untuk diri sendiri, tapi itu memang harus dibagikan untuk orang lain, sehingga lewat kesaksian yang kita alami dan kita sampaikan kepada mereka, mereka boleh diberkati. Orang mau percaya tidak percaya itu kan urusan pribadi masing-masing Pak Adi gitu ya. Dan saya terlalu percaya bahwa walaupun mungkin banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Adi, tapi biarlah itu menjadi urusan Bapak Adi dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan ya. Oke, Pak Adi, di sini sudah ada beberapa saudara-saudara kita yang bergabung di ruang diskusi kita malam hari ini. Kita sudah menggunakan waktu 40 menit. Artinya kita masih ada sisa waktu sekitar 1 jam ke depan untuk boleh lumayan bisa melakukan interaktif pada saat malam hari ini. Sebenarnya saya kurang fit ya, karena saya juga sekarang tidak lagi di rumah. Saya perjalanan jauh hari ini
Tadi saya sampai di sini itu kurang lebih pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin sekitar 1 jam yang lalu. Oke, kita langsung saja akan menggabungkan di sini ada Pak Rey ya. Selamat malam Pak Rey. Ya, malam. Halo Pak Rey. Salam. Selamat malam. Ya. Ya. Ya, selamat malam. Boleh tahu Bapak Muslim apa Ya. Kristen Pak? Saya jujur saja mantan Kristen, Pak. Oke, jadi sekarang masih juga, tapi dengan kesaksian Bapak siapa tadi nih, Bapak Adi ya? Pak Adi, ya. Itu bagus, iya itu bagus. Nah, itu bagus. Memang di Alkitab juga itu menerangkan bahwa orang umat Kristen itu hidupnya bersaksi, iya kan? Oke. Sebelum dilanjut, saya perlu beritahukan bahwa waktu untuk Bapak itu hanya ada. Halo Pak Rey. Halo Pak Rey. Halo Pak Rey, bisa dengar saya Pak Rey? Oke, jadi waktu Bapak hanya ada. Ya, waktu Bapak hanya ada 7 menit ya Pak ya, mulai dari sekarang. Ya, bisa. Oke, silakan Pak Rey. Iya. Ini saya cuma bertanya juga soal pribadi saya juga. Bukan mau protes juga Bapak Adit. Maksudnya saya juga dari situ. Saya juga dari Kristen ya. Tapi sekarang saya mau tanya apakah saya boleh lagi kembali ke jalannya, ke agama saya sebelumnya. Oke, saya langsung jawab, Pak. Apakah saya masih bisa kembali ke agama saya yang awalnya? Iya. Oke, Bapak pertanyaannya udah selesai, tinggal dijawab. Iya, tinggal dijawab saja. Oke. Pertama sih Pak, saya tidak tahu sekarang Bapak di agama apa, tapi Bapak boleh uji Tuhannya. Jadi Bapak belajar agama dengan cara apa sekarang? Coba Bapak berdoa. Seperti saya kan, saya bilang, saya ingin lihat kamu Tuhan, saya ingin lihat kamu. Begitu. Jadi Bapak uji, karena kadang seperti saya bilang, meskipun ketika saya kepepet, saya sudah bicara, Tuhan tolong saya, Yesus Tuhan. Tapi ketika saya sadar, saya tidak bilang, Yesus Tuhan, saya masih tolak. Jadi otak itu masih suka melawan. Nah, mending Bapak, kalau Bapak punya iman itu benar-benar tumbuh dari dalam dan otak juga ikut, kedagingan kita juga ikut, Bapak uji. Bapak tanya ke Tuhan Bapak di agama yang sekarang, Tuhan, kalau itu benar-benar Bapak niat sih, harus niat, benar-benar niat, Bapak harus niat benar cari Tuhan yang asli, Tuhan yang benar, dan Tuhan yang bisa peduli sama Bapak. Itu Bapak minta, Bapak doa dengan cara apa? Dengan cara apa di agama Bapak? Gitu. Dan kedua, kalau memang Bapak ada kerinduan mendengar kesaksian saya atau kesaksian yang lain, itu bisa jadi juga mungkin memang adalah kerinduan Bapak juga sih, karena ada ibaratnya benih yang sekarang itu, benih yang kecil itu mungkin mulai tumbuh kembali mungkin, tapi tergantung Bapak merasa damai enggak? Itu kan agama kembali ke pribadi masing-masing. Seperti waktu saya juga mulai mengenal Tuhan, teman-temanku yang Kristen nggak pernah mengejar-kejar saya. Ya, temanku yang Kristen nggak pernah kejar-kejar saya untuk ikut agamanya. Meskipun saya cerita, saya sudah mimpi ketemu Yesus, saya pernah mimpi ini, mereka nggak pernah kejar-kejar. Mereka hanya bilang, saya pinjami Alkitab mau, kayak begitu. Jadi kayak Bapak juga memang tidak bijaksana kalau Bapak langsung dipepet gitu kan, seperti kita kejar-kejaran mencari anggota. Bukan seperti itu. Itu kembali ke pengalaman pribadi Bapak. Jadi saran saya, ujilah Tuhan Bapak doa dengan sepenuh hati, dengan menangis kalau perlu. Bapak minta tahu Tuhan yang benar yang mana, yang sayang sama Bapak yang mana. Dan kedua, ya Bapak harus tanya diri sendiri, yang Tuhan di mana sih? Kalau Bapak merasa kedamaian, damainya di mana? Di Tuhan yang mana? Itu Bapak, pengalaman pribadi Bapak harus gali sendiri sebenarnya. Biar kuat Pak.
Jangan cuma dengar dari dorongan-dorongan orang. Mungkin begitu Pak kalau Iya, dari saya. iya, iya, iya. Dan juga saya dulunya saya juga masuk Islam itu karena tidak ketahuan, tidak tidak punya pengetahuan apa-apa ya, tidak jarang belajar baca Alkitab Ya, dan tidak mengerti juga dengan kitab kitab Quran. Jadi saya ya. dengan gamplang lah masuk masuk Islam. Kalinya Mat- Masuk. sudah lama-lama saya masuk dari 2009 loh di Malaysia. Masuk Itu agama Islam prosesnya di bagaimana Malaysia. Pak? Itu Karena proses ya, pacaran atau bagaimana? ya itu dua faktor, Pak. Ya, Dua alasannya itu. Yang ya, pertama karena pacaran juga, dan yang kedua ya, dibilang sama Pak Haji itu kalau saya masuk masuk Muslim, ya. dosa saya langsung dihapuskan dan saya dapat pahala. Karena saya tidak Oh mengerti ya, kan, saya ya, tidak mengerti, jarang membaca Alkitab dan tidak mengerti juga isi Al-Quran. Jadi ya. saya terima aja, saya baguslah, Oh dosa gitu. saya sudah diampuni, sudah terhapus, Iya dapat benar. pahala. Akhirnya Iya, iya. saya pelajari Ikut. pelajari Heeh. ikut dan pelajari. Wah, ternyata beda lah, beda sekali Iya. juga. Nah, itu saya ada Bapak ada kerinduan rasa. mau balik. Heeh. Itu Ya. saya punya Bapak kerinduan mau balik balik lagi ke agama saya yang sebelumnya. terus sekarang Bapak di mana? Indonesia atau di Iya, Malaysia Pak? Di Indonesia ini sekarang, di Indonesia. Indonesia. Tapi di daerah Bapak. Sulawesi, Oh, di Sulawesi saya. iya. Pak, kalau pengalaman saya selama ini kan yang memperkuat saya kesaksian. Jadi mungkin Bapak coba sering-sering nonton kesaksian lagi. Itu nanti Ya ada dan kadang ya dan saya ya, juga saya selalu ikut channel Tampak Ragi, Pak iya, Muhammad iya betul. Kace, dengan ini lagi nih Pak, siapa ini yang ini yang punya channel Perianto, ini, Pak Perianto Sanes ya. Prianto dan Ibu Fatima apa itu? Iya Satkia, Dengan Satkia. Pak Saipudin, dia dan Pak Saipudin Iya, Ibrahim. Tapi saya saya Pak proses hmm, baru. baru kalau masuk berbicara secara langsung begini baru Oh ya, baru. berapa channel ya, baru Pak Prianto ini dengan Pak Muhammad Kace. Ya, syukurlah Pak Bapak berani untuk bicara karena itu kan suatu langkah awal. Saya Pak mungkin lebih mudah bagi Bapak pulang ke rumah dibanding saya. Saya pindah rumah loh Pak. Saya itu butuh puluhan tahun. Saya takut, ada takut sama banyak hal Oh, lah. Jadi saya di rumah. iya maksud saya kembali ke rumah saya agama itu eh, analoginya. Bapak kan dulu pernah rumahnya di situ, lalu Bapak Iya, pergi. iya. Ibaratnya Bapak pulang kampung lebih mudah Pak. Iya, Nah, iya. maksudnya gini, Tapi ya, juga saya ya mau apa? sharing juga. Saya mau sharing Ya, juga. ya silakan. Saya juga pernah diancam, wah, akan mau dieksekusi begitu. Karena Kalau saya kembali, tidak bukan kembali. Maksudnya saya kan sharing sama teman-teman saya Muslim. Wah, ya, ternyata ternyata Al-Quran ini begini loh ayatnya. Oh, kau ini menghina, dibilang oh menghina iya kau iya, ini. Saya bilang iya tidak benar lah. benar Saya benar. saya membicarakan ini sesuai fakta, sesuai ayat Iya, yang ada di Al-Quran bertanya kan. jujur kan? Iya, Iya. nah, Tapi ada yang ngomong begini, itu tulisan Al-Quran sama teks Indonesia itu beda, nggak sama. iya selalu sih begitu Pak. Pasti Iya, jawabannya begitu. katanya nggak sama. Itu tulisan Al-Quran itu Arab itu sama bahasa teks Indonesianya itu nggak sama artinya. Saya bilang, wah, masa nggak sama? Iya iya Kalau iya, nggak sama, kalau nggak sama, kenapa iya Menteri masih Agama mau masih beredar kan? Ya, diterjemahkan? kenapa Iya. masih beredar? Baru ditanya, kamu baca Al-Quran Heeh, yang di mana? Saya tanya, saya hmm, balik dia. Saya baca download dari aplikasi. Wah, itu di Play iya Store itu nggak benar. Dibilang itu nggak iya benar. Dia bilang, iya masa nggak benar? Kalau nggak benar masa ditaruh Play Store kan? ada, iya betul. Saya bilang begitu. Masa nggak benar? Kalau nggak benar, pemerintah itu nggak berani taruh di Play Store. Eh, Pak, jadi memang sih di sana itu kalau kita bertanya, kita malah dimarah. Karena sebenarnya banyak hal Iya, yang kontroversial, itu sudah pasti. Sama sih, jadi kalau kita pakai psikologi manusia, Pak, orang kalau bersalah kita tanya kan pasti marah.
Tapi orang kalau benar dia Iya. pasti dengan senang hati menjelaskan. Misalnya kita ditawari barang itu jelek, kita tahu, kita tanya tuh kejelekannya, dia pasti marah tuh, salesnya kan tersinggung. Jadi Itu. ada banyak kok, bener-bener Bapak nonton Christian Prince lah, Christian Prince menjawab Muslim itu Bapak nonton, Bapak rajin nonton, Ya. itu menguatkan. Channel Christian Iya. Prince, channel Indonesia, channel menjawab Muslim, channel Bill Pait. Pak, jadi gini Pak, sebenarnya Bapak ini ibaratnya kalau bola itu tinggal disentuh dikit udah masuk kan ke gawang. Kalau saya pesan sama Bapak, ya kalau memang Bapak jujur benar ya, ini cerita yang benar, saya dapat nasihat dari teman, iman itu mendahului pengetahuan. Iya, Jadi betul begini, itu, iya, betul. Iya. mungkin pengetahuannya mungkin saya anggap saya duga aja Pak belum terlalu utuh, karena Bapak juga di tempat waktu di rumah lama kemarin kurang membaca Alkitab, kurang belajar. Oke lah, tapi Iya, Bapak sudah ada betul itu. keinginan Bapak sudah ada iman. Itu kita bilang mungkin Roh Kudus lah, rohnya Bapak itu yang berontak, ingin percaya. Tapi logika Bapak itu belum masuk semua kan, karena Bapak masih ada Iya. ragu, ada apa. Kalau saya bilang sih, Bapak tinggal melangkah aja, karena begini, Tuhan itu kan kasih kita kehendak bebas. Dari Bapak aja, coba Bapak berdoa. Bapak buka hati, Tuhan saya buka hatimu, Tuhan Yesus saya buka hati, Mas, hampiri saya, masuklah ke hatiku, jiwaku, rubah aku, izinkan saya mengenalmu. Coba Bapak bicara seperti itu, Bapak bicara dan pasrah, pasti Bapak menangis. Tuhan Yesus, hari ini saya buka hatiku, masuklah, ubah hatiku, izinkan aku mengenal kasih-Mu. Bapak boleh pakai kalimat apapun, intinya seperti orang pacaran, Pak. Bapak dilamar, Bapak tolak. Lalu sekarang Bapak bilang, sayang, saya terima cintamu. Kayak begitu kira-kira bahasanya, Pak. Nah, pasti Bapak menangis. Iya, iya, iya. Kalau Bapak menangis, Iya. udah. Bapak harus cepat cari cari orang lah yang bisa resmikan Bapak kembali gitu. Cari Pak pendetanya. Iya, itu sih mungkin pesan Iya, iya, iya. saya, Pak. Iya. Mudah-mudahan ya Pak, jangan telat Pak. Takutnya kita Iya, iya, iya. keburu mati, Pak. Iya, Kita nggak tahu. lagi pun juga orang tua saya juga Kristen, Pak ini. Iya, kembalilah Pak. Ini terbalik. Ini sharing juga. Ini terbalik juga. Orang tua perempuan saya awalnya dari Muslim, dia masuk Kristen. Ya, anaknya 2 orang masuk Islam. Jadi yang satu pengen balik lagi. Ya udah, karena kalau Bapak balik bisa jadi itu berkat untuk saudara Bapak. Mungkin saudara Bapak bisa jadi dia lagi gelisah Pak. Dia butuh ada action. Lihat Bapak, dia pasti bertanya, oh pindah, dia pasti bicara. Cobalah Pak, harus ada keberanian sih Pak. Karena Bapak yang memutuskan, beliau itu, si Bapak kita itu tidak bisa memaksa. Karena kita punya hak mau surga atau neraka. Kita yang buka diri. Iya, sedangkan saya ini masih posisi masih keadaan di Islam, tapi saya sudah berani bentak-bentak mereka. Karena saya bentak mereka itu saya ambil dari mendasarkan kitab suci juga kan, dari Al-Qur'an. Saya ambil dari situ, lalu saya bentak dia. Sebenarnya Pak, Bapak ibadah apapun Pak, tapi bukan itu, juga bentak apa dah, bentak. Oh, debat, masih debat kan? Iya, debat. Semua ibadah kebanyakan kedagingan sih Pak, jadi mungkin kurang sampai ke roh. Jadi harus kenal Tuhan sih. Nggak ada gunanya kita puasa, gerak badan, sujud apa itu lebih banyak ke kedagingan, bukan ke roh. Makanya kita susah untuk sampai ke dia menangis atau apa, nggak bisa, susah. Jadi Bapak harus kembali sih sebenarnya, harusnya. Langsung Pak, tegas Pak, Bapak harus berani ambil sikap Pak. Harus ambil sikap Pak. Iya, kemarin juga sebenarnya sudah mau dibaptis, tapi ada itu pendeta itu gembala, maksudnya gembala. Nggak ada di kampung, jadi saya bilang nantilah tunggu dia. Soalnya kan saya kan Pantekosta juga kan, dulunya Pantekosta, jadi saya harus mau balik di situ Pantekosta. Ya, di mana yang nyaman lah Pak, ikuti orang tua mungkin boleh. Jadi saya tunggu saya punya gembala itu dulu baru. Iya Pak, semoga Pak ya, kami mungkin semua yang nonton sini pasti mendoakan, berharap Bapak bisa dapat damai sejahtera. Iya Pak. Amin. Amin. Ya oke, itu sajalah. Iya, makasih Pak ya. Oke. Bagus. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Reis. Tuhan berkati ya. Iya, sama-sama. Salam, selamat malam. Shalom. Shalom ya. Yuk.
Baik, kita akan lanjut saja Pak. Sepertinya tadi sudah lebih, ini sudah 14 menit ya, tapi nggak apa-apa. Saya, gimana kalau kita sepakat Pak, kita kasih 10 menit saja ya. Tadi kan saya bilang 7 menit, tapi maksud saya kita 10 menit saja biar ada juga bisa interaktif lebih bagus ya Pak ya. Iya Pak. Oke, baik. Kita gabungkan di sini ada ada Ibu Uti Watimena. Shalom, selamat malam Ibu Uti. Salam Pak Perianto, terima kasih Pak untuk linknya. Ya, selamat sore Adi, selamat sore Ibu. Pak Perianto. Iya, sama-sama. Ya. Dan semua penonton. Ya. Sorry, semua penonton yang live. Ya, ini udah malam Bu. Penonton yang live. Udah malam ya di sana ya. Oh iya. Oh iya jam 7. Ya, jadi jadi saya setiap mendengar kesaksian orang-orang itu saya selalu rasanya gimana ya, menyentuh hati gitu. Kadang saya juga nggak tahu mau nanya apa karena memang itulah kerja Tuhan kita gitu kan. Cuma tadi Adi saya baru masuk pas sudah mau selesai gitu. Tetapi yang saya dengar tadi pembicaraan dengan Ray, ternyata Adi udah betul-betul di dalam Tuhan gitu, sudah bisa memberi nasihat, sudah memberi nasihat dengan baik, dengan tepat dan menyentuh hati. Karena Tuhan kita itu memang Tuhan yang menyentuh hati. Tuhan kita itu tidak bisa dimengerti dengan teori-teori, tetapi kita lebih jauh bisa mengenal Tuhan kita itu dengan hatinya ya, dengan hatinya yang menyentuh hati kita gitu loh. Iya. Bukan cuma teori, tetapi kita banyak lebih mengenal Tuhan karena semua orang Kristen itu mengalami Tuhan gitu. Ya kan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, barulah kita bisa ngomong barulah kita bisa ngomong Tuhan kita itu bagaimana gitu. Jadi saya memang kalau mendengar setiap kesaksian itu saya suka sekali karena ada banyak sekali cara orang cara Tuhan Yesus Tuhan, itu memanggil menyentuh hati unik gitu. Unik-unik semua. Dan untuk saya sendiri Tuhan buat seperti itu, unik-unik. Jadi yang saya lakukan ini, lalu ada yang bertanya, saya nggak bisa terapkan ke dia bagaimana Tuhan menolong. Tetapi ya itu Tuhan punya jalan sendiri untuk memanggil anaknya, untuk mengasihani, melawat anaknya gitu. Nanti Adi, saya juga punya channel kecil ya. Nanti Adi saya ini ya undang ya, boleh nggak? Bicara tempat saya. Benar-benar. Karena saya belum dengar tadi, belum dengar dari mau ya di channel Uti Watimena. Iya, saya tahu, saya belum dengar gitu. Tetapi pesan saya itu hanya semuanya itu yang dilihat itu adalah hasil akhirnya gitu. Jadi nggak peduli mau kita latar belakang Muslim Konghucu apa tetapi hasil akhirnya ketika kita harus menghadap Bapa itu kita ada dalam iman, percaya, dan kita ada dalam persekutuan dengan Dia. Itulah hasil akhirnya gitu kan. Jadi bagaimanapun latar belakang orang seburuk apapun Tuhan nggak peduli gitu karena Dia sudah mati buat kita. Bahkan untuk dosa kita yang belum kita lakukan gitu kan. Yang dulu, yang sekarang, dan yang ke depan gitu. Asal kita kita hidup dalam kasihnya, asal setia gitu. Iya, lalu ya itu saja. Saya suka sekali mendengar. Lalu Pak Adi nanti saya undang juga ya. Ya Pak Perianto, boleh Pak Perianto? Halo? Silakan Ibu. Silakan. Iya, senang sekali ya. Saya masuk di channelnya Pak Perianto ini seperti yang kemarin-kemarin ya, udah lama sekali saya nggak gabung. Senang sekali sebetulnya gabung dengan channel Pak Perianto ini. Banyak sekali kesaksian-kesaksian ya, peneguhan iman itu banyak kita dapatkan di channel Pak Perianto ini gitu. Luar biasa pokoknya. Ya Dek ya. Itu aja Dek. Jadi luar biasa. Iya. Jadi pesan saya tetap maju terus ya, maju terus dalam Tuhan sampai ya kata Rasul Paulus kita harus berlari-lari ya mencapai garis finish kata Tuhan, kata Rasul Paulus ya. Ya garis akhir sampai nanti ya kita nggak tahu bagaimana ya COVID ini juga sepertinya sudah mulai mengkhawatirkan ya, kita nggak tahu.
Tapi kita harus Iya, bertahan sampai garis akhir. Dan kalau boleh Amin. kita menjadi berkat. Iya. Kalau bisa kita harus menjadi berkat. Dari kamulah banyak orang itu. Tadi itu si Are itu harus kamu doakan itu pelayananmu. Ya kan? Doakan supaya dia kembali. benar. Ya, itu Iya. hasil pelayananmu di sini tadi ini. Harus doakan, minta Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus kuatkan dia supaya dia bisa mengambil keputusan. Ya, itu hasil dari pelayananmu bersaksi di sini. Ya, Tuhan pakai kamu untuk menyentuh hatinya kembali gitu. Ya, udah itu aja. Ya, terima kasih. Ya, makasih, Tuhan Bu Uti. berkati. Iya, itu Baik, saja Pak terima Ferianto. kasih Bu Uti. Ya, sama-sama Tuhan berkati Bu ya. Ya. Yuk. Baik, kita akan gabungkan lagi Pak. Di sini ada Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad. Shalom Pak Pendeta. Ya, shalom. Kristen apa Muslim nih Pak? Kristen Pak. Karena lihat namanya si Ahmad ya. Karena kita tidak melalui debat Pak. Orang-orang Haleluya. debat. Puji Tuhan. Baik, silakan Pak Ahmad. Ya, ada 10 menit waktunya Pak. Baik Pak, nggak sampai 10 menit Pak, hanya 2-3 menit aja. Ada dua Ya, hal silakan, yang Pak. saya sampaikan. Yang pertama adalah terima kasih buat hambanya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kesaksian Bang ini jadi kesaksian berkat buat kita semua yang mendengarkan. Selamat datang di kerajaan Tuhan, Mas. Kita adalah anak-anak terang. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus Allah yang hidup. Yang kedua adalah sedikit saya Pak Pendeta Ferianto mengomentari tadi Mas Rey yang dari Sulawesi. Ada 3 hal yang saya sampaikan Mas Rey. Iya. Yang pertama adalah segera datang ke pendeta, beri diri dibaptis. Benar. Iya. Kemudian yang kedua adalah segera pergi ke gereja setelah dibaptis dan bersekutulah dengan orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Yang terakhir Mas Rey dari Sulawesi, tidak usah lagi baca-baca kitab agama lama yang ada. Iya, benar. Ya benar, tidak usah. Alkitab adalah kitab kehidupan. Yang terakhir, buat hambanya juga yang bersaksi malam hari ini dan Mas Rey yang ada di Sulawesi, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya adalah hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga. Di luar Yesus pasti binasa. Termasuk saya kalau tidak percaya kepada nama Yesus. Hanya Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang jaminan. Pasti. Benar. Pak Pendeta. Jadi Yesus adalah Allah dan Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 15. Dialah Alfa. Dialah Tuhan. Dialah Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang terakhir dalam pasal yang 8 itu dia berkata, aku adalah yang maha kuasa. Tolong dibaca nanti Wahyu 1 ayat 8. Yesus adalah yang maha kuasa. Bukan hanya saja yang awal dan yang akhir. Tapi Yesus adalah yang maha kuasa. Hanya Allah pencipta langit dan bumi lah alam semesta. Yang maha kuasa. Yesus adalah yang maha kuasa. Dia Tuhan dan Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa di bumi. Dia yang berkuasa di bawah bumi. Bahkan di langit. Nanti kalau Mas baca dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Bahwa Yesus adalah berkuasa di bumi, di langit, dan di bawah bumi. Jadi dia berkuasa atas dosa dan maut. Bahkan segala di langit dia yang berkuasa. Bahkan di bumi. Oleh karena dia adalah nama di atas segala nama. Makanya dikatakan Yesus. Semua lutut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah sangat mengaruniakan dia nama di atas segala nama, karena dia mati di kayu salib. Dia mati menanggung dosa kita semua. Itu aja yang saya sampaikan, Pak Pendeta Parianto. Terima kasih channel Bapak sudah memberkati kami semua yang mendengarkan. Baik. Bahkan hamba yang malam hari ini sudah bersaksi bagi kita semua. Mas Rey yang ada di Sulawesi. Di Malaysia, Pak, di Malaysia. Ya, di Malaysia. Jangan tinggalkan Yesus nanti setelah dibaptis. Oleh karena wanita, oleh karena pernikahan, oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena pekerjaan, oleh karena uang, oleh karena harta apapun di dunia ini. Mas Rey yang ada di Malaysia, jangan tinggalkan nama Yesus. Dia sangat mengasihimu, Mas. Dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Tetap Tuhan ampuni Anda sekalipun Anda menyelipkan dia. Jadi orang yang lahir dan sudah menerima Yesus, terus dia murtad lagi dan balik lagi, Tuhan Yesus akan menerima dia. Tapi jangan lagi salibkan dia kali yang kedua. Cukup satu kali kita salibkan. Oleh sebab itu, Mas Rey yang ada di Sulawesi, Tuhan Yesus sangat mengasihi Mas. Terimalah dia di dalam pembaptisan baru yang nanti, dan bersekutulah dengan orang-orang kudus, dan bergerejalah, dan tinggalkan agama yang sekarang, dan tinggalkan kitab agama yang lama. Mari kita sama-sama belajar dan membaca Alkitab, kitab kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Parianto. Terima kasih. Ya, Shalom. Sama-sama Pak Ahmad. Shalom, Tuhan memberkati Pak. Baik, masih ada yang sudah bergabung. Pak Adi, kita akan gabungkan ya. Kita akan coba gabungkan mereka di ruang live kita pada saat malam hari ini. Ada Pak Debata. Shalom, Pak Debata. Shalom. Selamat malam. Ya, selamat malam, tahun baru, Pak. Ya, selamat tahun baru. Horas. Ini baru aku. Silakan Pak Nenggolan. Ya, kemarin saya masuk nggak sempat diganggu sama si Nandar itu. Iya, iya. Ya, silakan Pak. Ini langsung ke topiknya ya, sama si Pak Adi ya, dari Sulawesi. Tadi sempat saya bisa mendengar bahwa mencari wajah Tuhan Yesus gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau bagi kita anak-anak Tuhan, wajah Tuhan Yesus itu memang berada pada diri kita itu sendiri gitu ya. Sebenarnya itu aja sih yang saya bisa katakan. Karena apa? Memang Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya atau segambar dengan dirinya. Arti ini Tuhan ini sangat tidak tunggal, maksudnya tidak tunggal untuk seperti gambarnya seperti orang sana, enggak lah. Artinya sama seperti kita juga gitu ya. Jadi artinya tadi itu benar juga Pak Adi ini mengatakan, bukan berarti kalau kita melihat gambar di kalender itu ya harus seperti itu, tidak. Tuhan itu memang sangat rasional kepada kita, segambar dengan kita. Itu artinya kita itu menjadi anak Tuhan. Jadi kalau kita anak Tuhan berarti Tuhan itu segambar dengan kita. Kira-kira begitu penjelasannya tentang masalah tadi mencari gambar itu. Itu mungkin menurut saya seperti itu. Mungkin menurut yang lain juga bisa berbeda sih. Tapi saya mematok di dalam diri saya seperti itu gitu kan. Nah, jadi terima kasih juga tadi saya melihat walaupun kamu baru melihat sesuatu yang seperti itu, tapi ada penanya pertama tadi, saya melihat kedewasaan dalam diri Pak Adi ini sangat dewasa ya. Nah, karena memang dia seperti itu gitu. Karena mungkin kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya udah berbeda, nggak mau lagi seperti itu gitu ya. Ya betul-betul kalau saya kan paling nggak bisa dibilangi gitu. Soalnya apa? To the point. Kalau saya, Nah, to the point aja. Kalau misalnya saya akan pindah lagi, itu mati imannya seseorang gitu loh. Itu yang dipertanyakan. Saya kalau mau seperti itu, yang saya pertanyakan diri saya,
Apakah saya nggak pindah lagi kalau seperti itu gitu? Jadi iman saya betul-betul saya pertanyakan, nggak layak gitu. Jadi itu maksudnya, adapun seperti itu, tapi Anda ini sangat jujur berkata, Anda mengatakan itu supaya baik gitu ya. Tetapi kalau saya sih, kalaupun anak saya bertanya seperti itu, saya pertanyakan Anda itu memang sangat nggak benar gitu ya. Itu saja sih, mudah-mudahan nanti setelah Anda memutuskan menjadi anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan yang sejati gitu ya. Saya sangat bersyukur Anda bisa dewasa banget dalam beriman. Ya itu saja sih yang saya ingin sampaikan. Nah ini terima kasih Pak Prianto atas saya masuk ke linknya. Kemarin saya nggak sempat untuk mengatakan sesuatu ya. Sama-sama Pak Nenggolan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Iya Pak. Ya, shalom untuk memberkati Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Yuk. Baik. Waduh. Maaf, narasumber kita sudah keluar dari link, mungkin ada gangguan signal kali ya. Saya akan coba cek sebentar. Oke, di sini ada. Ya, kenapa bisa hilang Pak? Kenapa bisa terputus tadi? Tadi ada chat, saya baca chat ternyata keluar. Oh iya. Oke. Baik Pak Adi, kita ada waktu sekitar 30 menit lagi ya Pak ya. 30 menit lagi dan kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Di sini ada Pak Harun As. Selamat malam Pak Harun As. Selamat malam Pak Prianto, selamat tahun baru Pak. Oh iya. Ya, selamat tahun baru Pak. Majua-jua. Atau Horas ya? Horas. As. Haleluya. Iya. Silalahi Pak ya. Salam Pak Adi. Ya, salam. Ya. Pak Adi, saya mau tanya dulu nih. Ya. Sejauh ini bagaimana pandangan, pendapat secara iman Pak Adi terhadap Tuhan Yesus Kristus setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu aja Pak Adi. Silakan Pak. Oh ya, jadi saya ulang kembali. Jadi meskipun saya sudah mimpi, sudah dibaptis 2012, saya itu hanya bisa menerima Yesus itu sebagai, saya boleh bilang apa ya, saya belum bisa ucapkan dia Tuhan, begitu. Pokoknya saya percaya dia bisa memberi kebaikan, bisa menjaga, bisa memberi kasih, cinta. Tapi untuk mengucapkan itu Tuhan saya belum bisa. Nah, nanti di 2020 kemarin, November akhir atau Desember awal itu, tiba-tiba saya lupa di hari apa, itu saya kayak ada dalam hati, saya sudah bisa secara sadar dan roh itu, saya sudah bisa akui beliau Yesus Tuhan, begitu. Jadi kalau Bapak tanya iman, pemahamanku iman adalah mempercayai dia sebagai Tuhan. Tuhan yang benar maksud saya. Itu aja Pak. Halo. Terima kasih Pak Prianto atas waktu dan kesempatannya. Oh iya, baik Pak, sama-sama Pak Has. Itu aja kan Pak? Ya, itu aja dulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Silalahi, Tuhan memberkati Pak ya. Shalom. Shalom. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Di sini ada Pak Jasman. Shalom, selamat malam Pak Jasman. Selamat malam Pak Prianto. Selamat tahun baru. Gimana? Selamat tahun baru. Gimana kabarnya Pak? Baru ada apa nih? Baru ada kabar? Iya, kabar baik Pak.
Puji Tuhan. Kabar baik. Puji Tuhan. Iya, Kabar baik Haleluya, untuk puji Injil. Tuhan. apa kareba Adi? Haleluya. Halo. Adi apa kareba? Baik, Pak. Sulawesi ya? Iya, Ya. Sulawesi. Iya. Tapi Kita juga orang gitulah Sulawesi, tapi tinggal di Saya- di Borneo. Wah, jauh Pak ya merantau ya. Ah, Jauh merantaunya, sebenarnya Pak. tidak jauh, lebih jauh Pulau Jawa. Oh, lebih jauh aja, Pak. Iya, kan Iya, lewat iya. dari sana aja, dari mana? Dari Kalimantan Timur, Kalimantan. Kalimantan Selatan, yang paling jauh itu Utara. Kalimantan Barat. Oh, iya, iya, iya. Ya, makasih Adi, sudah lama mengenal Yesus ya. Sudah lama, tapi saya itu makanya saya merasa saya kan di kesaksian pertama saya bilang saya bangkrut karena saya mengajukan dari tahun 90 Pak. Saya sudah dikasih mimpi, suara. Nanti Bapak nonton lah di kesaksianku yang satu. Saya udah mimpi lihat, dikasih pesan dengan bahasa firman, mendengar suara, melihat lagi dalam mimpi. Itu saya merasa ini apa gitu, tapi kok ada artinya tapi ragu ya gitu. Ya saya merasa sudah lama Pak sebenarnya, tapi saya kayak apa ya, anak nakal, anak bandel begitu yang dipanggil-panggil tidak pernah datang, akhirnya hidupnya dihancurkan, tapi tidak punya apa-apa gitu. Sudah berkeluarga, Mas Adi? Iya sudah. Iya, ya tetaplah berpengharapan dalam Tuhan. Saya dengar Iya. tadi itu dari awal tadi apa namanya memberi apa kesaksian ini bahwa apa mau membangun sebuah tempat ya. Iya. Saya kira mungkin gini, Adi, saya punya pandangan bahwa Pandangan ya. karena kita sekarang kan tidak dibatasi oleh tembok lagi, pelayanan Iya. bisa di mana saja, ya. Iya betul. Karena dulu kan punya usaha sempat bangkrut gitu ya. Nah, Ya. alangkah Iya. bagusnya ya kedepankanlah seperti Pak Joseph Paul Sang itu bilang bahwa kedepankanlah namanya yang diakonia itu. Pelayanan-pelayanan ke tempat-tempat ini, saudara-saudara kita yang memang membutuhkan itu. Karena Adi ini kan dipakai Tuhan. Karena dasarnya kan sudah dapat. Kesaksian. Kalau saya bisa kesaksian. kasih apa namanya di Ibrani 11 itu kan konteks tentang saksi-saksi iman. Bahwa dasar dari segala sesuatu itu kan memang dari iman. Dan itu Adi yang harus pupuk. Dan memang tadi kita sepakat semua bahwa apa yang disampaikan ke Pak Rey itu adalah suatu apa namanya ya nasihat dari Adi ini memang diperlukan. Karena si Rey itu sempat dia sudah hijau mau menguning tetapi tidak sempat menguning lagi. Jadi sekarang mungkin mau menguning tetapi ya tinggal Adi lagi. Ya bagaimana menuainya itu. Iya. Itu kalau saya Adi mungkin sarannya seperti itu ya perbanyaklah pelayan-pelayan ke tempat-tempat artinya yang memang orang-orang yang membutuhkan. Karena luar biasa loh mendapatkan berkat Tuhan itu. Iya. Jamahan Tuhan tuh ya tidak semua orang ya artinya ya kami sebagai ya yang mungkin sudah awal memang Kristen dari lahir. Tetapi ya dari lahir secara lahiriah tetapi kadang-kadang kita berpikir di luar nalar kita bahwa kok Tuhan tidak bisa memberikan seperti ini, Tuhan tidak, tetapi kan Tuhan punya cara sendiri. Jadi memang ya itulah tadi pelayanan Tuhan, pikul salib, semua kita akan dibenci kan begitu. Sampai orang bisa pindah, sampai orang keluarga bisa membenci karena itu ikut Yesus. Iya. Iya. Benar-benar. Soalnya di tempat lama itu memang diancam dan jadi dengan kata-kata dari firmannya mereka memang harus dibenci kalau yang keluar dari, jadi memang ya mereka ikut. Ya sebenarnya sih kita harus kasihani mereka karena mereka mengikuti firmannya juga. Mereka harus membenci. Iya. Pak itu tadi sebenarnya pelayanan itu selama ini kami lakukan memang kan gerilya. Gerilya tuh kayak yang di foto-foto awal itu ke orang tidak mampu kita bagi makanan. Iya. Ada juga bantuan betul renovasi gereja, kita ke kecamatan renovasi gereja, bantu perbaiki atap, kasih juga sembako dan uang saku untuk pendeta karena ada beberapa pendeta itu di kecamatan itu benar-benar hidupnya di bawah, benar-benar sangat inilah tidak berkecukupan, tidak cukup lah, karena jemaatnya masih hitung dengan jari, jadi mereka tidak punya penghasilan. Itu juga kita sempat bantu tapi belum rutin sih.
Nah, cuma itu semua ideku sih, karena saya bilang sama teman-teman, selama ini kan kita gerilya kemana-mana, maksudnya kalau kita pertemuan rumahnya teman, kadang kita sampai malam, maksud saya, ayo kita miliki tempat. Jadi teman-teman itu, saya sudah hitung kalau cicilan rumah 400 juta, itu kan cicilannya 96 juta, kita 10-20 orang patungan untuk jamin cicilannya, itu jadi kok, seorang 200.000 dapat lah, apalagi bisa kasih lebih kan, karena ada gereja yang di kotaku itu Pak, gereja B aja yang gede di Surabaya itu di kotaku dibuka oleh siapa? Itu mereka hanya dapat izinnya dari Surabaya, tapi yang patungan itu warga lokal Pak. Situ saya tahu persis, karena saya tahu, karena kakak rohaniku itu yang termasuk penyumbangnya di situ. Mereka berapa orang tuh yang mampu, mereka komit waktu diajukan kredit. Jadilah itu gereja sampai sekarang sampai besar. Jadi saya ada ide, kita ini banyak orang, belum lagi dari teman-teman di YouTube yang bisa mungkin berikan 10.000, kita bisa banyak loh yang kita bisa lakukan. Kita kan banyak sekali loh Pak, 18.000 penonton. Kalau satu orang memberi 10.000, itu sudah berapa? 180 juta. Banyak yang kita bisa lakukan. Tidak mesti ke saya, teman-teman juga bisa bikin bisnis sendiri. Cuma saya rasa, kenapa saya usul sama teman, kita harus punya tempat, karena kita juga ingin ajak anak-anak putus sekolah itu, anak-anak terlantar yang biasa di lampu merah, ada tempat apa sih, mereka kumpul sini, ayo kita nyanyi-nyanyi, kasih makanan, kan ada tempat Pak, maksudnya gitu. Banyak gunanya sih sama ini, pelayanan konseling, pelepasan. Kebetulan saya punya, pembimbing rohani itu punya karunia untuk kayak doa-doa pelepasan itu bisa, doa-doa penyembuhan, yang guna-guna bisa. Jadi, karena kalau ada tempat. Jadi sebenarnya, saya juga mau bilang, ini kita potensi kita itu sebenarnya besar sekali, kita seluruh Indonesia besar sekali, hanya kita tidak pernah bersatu. Coba kita bersatu, bersatu dalam hal apa? Donasi bisa, dalam hal politik juga kita harusnya bersatu Pak. Coba itu seluruh pengurus, pemimpin-pemimpin sepakat, kita pilih misalnya partai apa, semua suara seluruh orang percaya, dan kalau perlu seluruh orang minoritas pilih itu. Jadi ada nanti kita di daerah dapat anggota DPR-nya, di pusat dapat anggota DPR-nya. Nah, kalau kita ada masalah, dipersekusi lah, ditutup, itu tinggal bicara sama DPR-nya. Itu kan yang bikin peraturan. Hanya kita kita tidak bersatu, itu kekurangan di situ. Kalau kita bersatu, kita kuat, Pak. Kita bisa rubah itu Indonesia. Juga ada, bisa rubah. Adi itu, itu juga ada itu yang MUGI itu ya, Majelis Ulama Majelis Umat Kristen ya. Gereja. Dan itu ada, bisa jadi anggota kan, itu luar biasa sekali Pak Esra, siapakah itu? Iya, sering juga masuk di Pak Prianto. Jadi memang situasi sekarang ini ya harusnya memang ya orang-orang seperti Adi inilah bisa bersatu. Kita kan hanya kasih ide Pak, kita tidak pernah sadar gitu, tidak pernah menyadari. Kita bersatu dalam hal kecil gampang Pak, share, like, subscribe, share di semua media sosial. Semua. Kita masing-masing punya media sosial, pengikut 500, 1.000, kita share channel-channel yang menyebarkan ini kebenaran. Itu pasti gaungnya tuh luar biasa loh di Indonesia Pak. Trending nanti. Iya. Nanti kalau semua Facebook setiap hari penuh dengan ini, link pengabaran. Wah, heboh itu Pak. Ya, kita harus bersyukur juga dengan adanya apologet Kristen ini kan bisa membuat mereka ya, baik itu kesaksian kan, yang kesaksian masuk ini, yang Pak Manubulu juga kan ada berpuluh-puluh tahun baru mereka bisa membuka diri. Iya betul. Iya, mereka bisa bersuara. Iya, tidak ada sarana untuk bicara kan, maksudnya apa ya? Kita ngeri kalau kita ketemu orang. Kalau ini kan online, nggak peduli muka ditutup, kita bicara lebih leluasa. Iya. Mungkin waktunya ini sudah lewat Pak Prianto. Iya Pak. Oke Pak. Oke, itu aja. Silakan, Pak. Tetap kuat untuk melayani Tuhan, karena ya itulah tekun dalam doa, pelayanan memang harus dan kebenaran harus disampaikan. Sampaikan ya. Shalom Adi. Iya Pak. Iya. Shalom. Makasih Pak Prianto. Shalom. Ya, sama-sama Pak Jasman. Shalom, penuh berkati Pak. Haleluya. Baik, di sini sudah ada beberapa orang yang sudah masuk, tapi ada yang belum connect, seperti Pak Putra. Pak Putra silakan keluar dari link sebentar, baru masuk lagi Pak. Bapak belum connect nih. Oke, kita akan angkat di sini ada Kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pastor
Ferianto. Ya, Shalom Pak. Shalom Pak. Bro Adi. Shalom Pak. Ya. Saya cuma Silakan Pak. Saya cuma tergelitik tadi pembicaraan Mbak Uti tadi ya. Dia bilang bahwa berbagai macam cara Tuhan Yesus memanggil gitu ya. Kalau boleh Pastor Ferianto sedikit saya kesaksian bisa singkat saja. Halo? Iya Pak. Bapak punya waktu 10 menit Pak. Iya 10 menit. Ya. Langsung aja Pak ya. Ya bisa ya. Iya. Nah, kalau saya ini sebenarnya awalnya dari Konghucu gitu ya. Nah, kemudian pernah juga masuk di saksi-saksi Yehova. Pernah juga ini 2 kalimat syahadat tapi tidak pernah ikuti ritual-ritualnya begitu, cuma ucap saja itu. Ya. Nah, kemudian selama beberapa tahun, 2 tahun ikut saksi Yehova itu, saya keluar dengan alasan tertentu lah. Kalau mau jelaskan sini mungkin panjang gitu ya. Nah, selama beberapa tahun itu saya berdoa ya hanya kepada Tuhan pencipta alam semesta. Jadi kalau mau dibilang ateis juga bukan, percaya sama Tuhan begitu kan. Nah, ada suatu ketika saya punya sahabat itu ya, Muslim, taat sekali. Bahkan kalau kami jalan sama-sama itu dia kemanapun ketemu masjid jam sholat dia minta saya antarin sholat. Saya tunggu di luar, dia sholat selesai, saya antar lagi, nanti ketemu masjid lagi, dia sholat lagi, gitu kan. Nah, suatu ketika dia pernah tanya ke saya, agama saya apa, gitu kan. Saya bingung juga mau jawabnya. Saya bilang, saya percayanya sama Tuhan pencipta alam semesta. Nah, dia bilang, ya tapi kan harus punya agama ya. Saya jawab, ya Tuhan, setahu saya Tuhan tidak pernah sebut agama apa, kan. Setahu saya, agama itu kan hanya identitas. Seperti Kristen, berarti pengikut Yesus, Islam pengikut Muhammad gitu kan. Nah, dari pertanyaan teman itulah saya bingung. Jadi apa ya? Teman saya yang Muslim ini bingung saya. Jadi pikiran saya gitu. Saya ada benarnya juga ya. Tuhan saya yang bagaimana kepribadiannya kan gitu. Taunya Tuhan pencipta alam semesta, tidak tanpa tahu kepribadian macam mana gitu ya. Nah, suatu ketika saya buka channel. Ketemulah channelnya Tanpa Ragi. Ya, bukan berarti channel yang lain tidak baik, bukan ya. Mungkin Roh Kudus yang membimbing saya ke sana gitu ya. Nah, itu dia maklum ya, saksi-saksi Yehova ini kan paling menantang itu Tritunggal gitu kan. Paling menantang. Dia tidak bisa terima ketuhanan yang di Yesus kan. Nah, sehingga saya juga terbawa karena saya pernah ikut di situ selama 2 tahun kan. Nah, ketika saya lihat itu channelnya Tanpa Ragi yang menjelaskan Tritunggal itu, yang dia menganalogikan ruangan gitu ya, suasana ruangan dan ruangan, apa itu suasana, apa itu ruangan, ya masuk di logika saya, tapi itu tidak terlalu pengaruh masih. Akhir dari kata-kata Tanpa Ragi itu yang sangat membuat saya merinding itu, dia selalu berkata begini, Yesus Kristus penguasa saya. Wah, di situ saya merinding gitu kan. Di situ saya merinding. Nah, saya buka terus itu channelnya si Tanpa Ragi itu. Nah, akhirnya sedikit-sedikit saya bisa terima begitu kan. Nah, ketika saya bisa terima, saya selalu berdoa gitu ya, minta Tuhan tunjukkan mana Tuhan yang benar ini gitu kan. Tapi saya sudah bisa terima, sudah sedikit-sedikit terima. Nah, anehnya lagi, saya justru dalam doa itu saya sebut teman saya yang tadi, yang saya rajin, yang sering keluar sama saya ini, yang saya antar sholat itu tadi, ya kan? Saya sebut namanya, tolong kami ini dijamah gitu kan? Nah, sungguh anehnya 3 hari kemudian kalau tidak salah itu teman saya telepon saya, bukan saya yang dijamah Tuhan, justru teman saya itu yang didatangi Tuhan gitu loh. Dia telepon saya terkejut. Dia bilang saya mimpi, antara mimpi tidak, dia bilang. Ada ini penglihatan tertulis Yesus gitu, ada mukanya tapi tidak terlalu jelas lah gitu kan. Nah, dia telepon saya 3 hari kemudian, ya kan. Nah, sampai itu nggak berapa lama kita sudah bisa terima begitu kan. Teman saya ini seketika itu nggak berapa lama dia tinggalkan dia punya sholat, dia terima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya.
Jadi Bapak ini ya, saya ambil doanya ngeri Bapak ini. Saya ambil kesimpulan yang mengenalkan saya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini bukan orang Kristen, justru orang Islam. Iya kan? Justru orang Islam. Bukan saya juga yang didatangi Yesus. Justru teman saya, melalui teman saya itu, saya ditambah dikuatkan begitu. Nah, sepintas begitulah. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus ini sangat dahsyat, sangat dahsyat, luar biasa. Bapak kalau dikabulkan ya. Iya. Tapi manjur. Bukan saya yang didatangi gitu. Justru teman saya doa rezeki gitu, Pak. Ya kita dapat duit. Kalau rezeki sih lumayan lah, ya. Lumayan lah. Masih tetap dikasih lah sama Tuhan ya. Kerjaan juga ada. Iya, doanya Bapak kan manjur. Tolong doakan amin, Pak. Kita semua. Amin. Suara Pak Adi kok bisa bergema ya? Iya ya. Kenapa ya bergema? Nah, begitu aja dulu Pak Pastor Pendeta Ferianto sama Salom. Iya. Baik, shalom Pak. Cek 1. Halo. Oke, bisa bagus Pak. Ya, bagus Pak, bisa. Oke, Pak Adi, kita akan gabungkan yang terakhir kali ya Pak ya. Iya. Ini paling terakhir karena kita hanya ada waktu sisa 12 menit lagi. Oke. Pak, kalau semalaman juga banyak yang mau live Pak sebenarnya. Ya kebetulan besok di sini ada acara, jadi kita mau persiapan nih Pak. Iya Pak. Besok ada. Oke, baik, kita akan coba angkat. Ya, shalom, selamat malam. Shalom. Pak Mosad ya? Ini Yohanes 14 ayat 6 Pak. Selamat tahun baru Pak. Tahun baru Pak. Ya, saya cuma menyampaikan ini, Pak Adi mantan dari apa ya Pak? Dari Muslim ya Pak ya? Iya Pak. Benar. Betul Pak. Iya. Jadi yang intinya ajaran Tuhan Yesus itu adalah Yohanes 14 ayat 6 ini nih. Akulah jalan kebenaran, hidup dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi ini perlu ya tolonglah Pak Adi sampaikan kepada teman-teman yang lain yang belum dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Segeralah, karena ya kita menyampaikan saja, kalau mereka tidak mau dibaptis ya terserah. Pokoknya di luar Tuhan Yesus semuanya masuk neraka. Itu udah pasti. Tidak ada tawar-menawar. Pasti masuk neraka kalau tidak dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu makanya nama saya bikin Yohanes 14 ayat 6 supaya semua dunia tahu gitu loh. Iya betul. Ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu lah, nggak usah banyak tahu pun, ini aja dipegang. Iya. Artinya ini adalah jubah tangan Tuhan Yesus, pegang tangan Tuhan Yesus ini pasti selamat. Karena kadang-kadang kalau terlalu banyak malah merasa terlalu pinter, malah jadi pertanyaannya macam-macam kesana sini malah nggak kecantol. Nggak ada ujungnya, itu kira-kira dari saya. Kemudian kemungkinan di kepercayaan Bapak yang lama ada yang mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan. Ya betul ya. Ya itu Pak. Saya juga dulu Tapi percaya. Saya sudah pernah Pak. Jadi begini ya, saya sudah pernah ke Israel Pak. Jadi perjanjian lama itu kan mudah-mudahan nanti Pak Adi punya kemampuan, saya doakan supaya pergi ke Israel lah, melihat buku perjanjian lama yang ditulis yang ditulis 200 tahun sebelum Masehi itu ada. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, perjanjian lama itu ditulis dalam manuskrip, ditemukan di Qumran namanya, di Israel itu, di Qumran. Itulah yang penemuan terbesar sejarah bangsa Israel yang baru-baru ini, namanya Dead Sea Scroll. Nah, tulisannya dalam bahasa Ibrani itulah kitab Taurat asli. Ya. Iya. Jadi
bagaimana mungkin orang mengatakan 700 tahun setelah Tuhan Yesus lahir mengatakan kitab dipalsukan, padahal 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir sudah ditulis Taurat ini. Taurat ini hanya kitab Ester aja tidak ada di dalamnya, tapi seluruhnya ada. Nah, itu perlu Pak Adi sampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa tidak ada yang dipalsukan, Pak. Kalau Bapak mau lihat aslinya Perjanjian Lama ada disimpan di Museum Israel sekarang. Karena agama Yahudi, Yudaisme itu, Perjanjian Lama kita ini dengan kitab Tauratnya Yahudi itu sama plek, tidak ada satu titik pun berbeda. Itu sama plek. Itu disimpan di Museum Israel di Yerusalem. Itulah yang asli. Nah, itu perlu disampaikan dan ya mudah-mudahan semua orang tahu mendengar kata-kata ini. Ya silakan cek ke Yerusalem kalau tidak percaya, karena saya sudah pernah lihat sendiri ke sana. Taurat yang asli ditulis 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Begitu. Dan perlu kita ketahui ya Taurat ini ditulis oleh Musa dalam tulisan bahasa Ibrani. 2000 tahun sebelumnya udah ditulis itu. Nah, itulah kira-kira Pak. Sehingga ya tidak ada keraguan-raguan lah bahwa Alkitab ini adalah asli adanya. Tolong disampaikan kepada semuanya lah, karena Pak Adi kan bisa ngomong untuk memberitakan Injil. Nah ini Pak Prianto Jamasi juga kita doakan supaya suatu saat pergi ke Israel dan melihat ya ke Qumran, itulah di situ ditemukan Taurat. Amin. Ditulis 200 tahun sebelum lahir. Nah dari saya itu aja Pak Prianto, luar biasa ini saya lihat sudah mulai bagus dan banyak banyak subscribernya. Channelnya aktif sekali ya, rajin uploadnya. Haleluya. Berkembang lah. Puji Tuhan. Tapi terima kasih Pak Adi, dari Sulawesi Pak. Iya. Nah ini di dalam Matius itu disebutkan supaya kita bersaksi Pak. Karena saya bacakan ya, ada ini di dalam Alkitab. Jadi kalau kita bersaksi itu bukannya kita mau menyombongkan diri, tidak, ada perintahnya juga memang ini. Iya. Bagi saya itu tugas, Pak. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Nah itu Matius 10 ayat 33. Jadi kita tidak boleh diam saja kalau Bapak sudah dibaptis, sudah bertemu Tuhan Yesus, wajib hukumnya bersaksi, beritakan Injil, mau didengar atau tidak, mau dicaci maki atau tidak, kita bodoh gitu loh. Bapak sudah tercatat namanya di buku kehidupan di dalam tangan Tuhan Yesus. Nanti pada hari penghakiman Tuhan Yesus, karena sampai saat ini baru Tuhan Yesus yang ada di surga, nggak ada orang di surga. Belum ada. Hanya Tuhan Yesus. Nanti waktu penghakiman dia akan datang turun ke bumi, semua yang sudah meninggal akan diadili. Nah, yang belum dibaptis seperti kita ini, ya pasti masuk neraka, nggak ada lagi tawar-menawar. Makanya bersukacitalah kita karena sudah dicatat oleh Tuhan Yesus nama kita di kitab kehidupannya. Tapi bukan berarti kita tidak suka-suka kita berbuat dosa. Artinya kalau sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya berusahalah detik demi detik, hari demi hari selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah semua perintahku. Nah itu. Kalau sudah menjadi anak Tuhan Yesus dan dibaptis, jangan lagi lakukan dosa itu. Kemudian perlu diingat, ya kalau sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, jangan lagi. Karena Tuhan Yesus hanya sekali disalib. Nanti marah Tuhan Yesus kalau dia dipermainkan. Begitulah kira-kira Pak Prianto dari saya. Untuk menguatkan saja ini supaya teman-teman tahu bahwa Alkitab kita itu aslinya ada di Yerusalem, di Museum Israel yang Perjanjian Lama. Itu kira-kira Pak Prianto.
Barangkali masih ada Baik, yang Pak. lain. Terima kasih. Semoga sukses, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya, Pak. Amin. Baik, baik. Haleluya. Puji Tuhan, Pak Adi. Ini waktu yang sepertinya sudah diatur ya. Karena ini kita tinggal 4 menit lagi waktunya dan sudah tidak ada lagi yang ada di dalam ruang diskusi. Kotak. Selesai semua. Luar biasa. Oke Pak, gimana Pak? Mungkin ada pesan terakhir sebelum kita akan tutup live ini. Saya persilakan untuk Bapak Adi. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan, saudara seiman yang telah mendengar kesaksian saya. Kalau ingin lebih lengkap, komplitnya ada di kesaksian pertama. Jadi saya tidak ulang semua, saya hanya menambahkan yang terluput. Kemudian jika rindu ingin menabur, belum punya tempat untuk menabur, boleh percaya kami. Ini saya kasih rekening bendahara misi. Semoga donasi dari teman-teman 10.000 dikali 1.000 orang itu kan besar. Kami usahakan dengan iman bisa sampai kepada tujuan. Kami diberkati dengan hikmat juga untuk memberi di tempat yang tepat dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Jangan lupa teman-teman mendukung channel-channel yang mengabarkan kebenaran. Kita punya sosial media, Facebook, Instagram. Jangan lupa setiap hari usahakan bisa share channel-channel yang mengabarkan kebenaran. Karena nanti itu akan membentuk trending. Bayangkan nanti di media sosial Indonesia trendingnya adalah tentang kesaksian, tentang channel-channel pemuritan, itu nanti luar biasa efeknya. Akhir kata, terima kasih untuk Pak Prianto yang telah memfasilitasi saya. Saya harap pelayanan Bapak juga semakin berkembang dan Bapak diberkati dengan kesehatan, panjang umur, dan channel Bapak juga semakin sukses. Oke Pak, terima kasih. Baik, amin, amin. Terima kasih Pak Adi buat kesaksian yang luar biasa dan doa yang juga disampaikan oleh Bapak Adi pada saat malam hari ini. Doa orang percaya ya kita imani pasti akan terjadi ya, karena firman Tuhan katakan bahwa doa yang orang benar jika bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya Pak ya, dan kita akan aminkan itu. Luar biasa. Oke Pak, terima kasih. Jadi sekian saja Bapak Ibu Saudara-saudari seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Adi. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk pelayanan tim Pak Adi ini, silakan menyalurkan donasinya lewat rekening yang sudah kami cantumkan di sini. Ini tidak paksaan ya. Siapa yang tergerak saja silakan memberikan donasi. Dan juga yang mau membantu pelayanan kami, karena orang pikir kalau sudah jadi YouTuber itu besar penghasilannya. Kami tidak bisa memungkiri bahwa memang ada berkat lewat pelayanan ini, tapi sepertinya di tempat saya ini, berhubung karena saya tidak pakai IndiHome, saya beli pulsa sendiri, ya ini juga merupakan suatu perjuangan bagi kami, dan kami juga mempunyai program misi di gereja lokal kami, karena rata-rata jemaat yang saya layani itu adalah hanya bekerja sebagai buruh tani, ya bekerja di kebun orang lain, dan kami harus berbagi kasih kepada mereka, ya. Kami tidak berharap mereka yang memberikan kepada kami, tetapi kami justru berbagi kepada mereka, sehingga mereka boleh diberkati Tuhan, sehat senantiasa. Itu saja perjumpaan kita pada saat malam hari ini, dan sebelum kita tutup, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Pak Adi. Perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman yang luar biasa dalam dirinya. Tuhan terus teguhkan iman Pak Adi,
dan memberkati setiap pelayanan yang ada, program misi diberkati Tuhan, bahkan terlebih keluarganya diberkati oleh Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, bahkan juga anak kami, bahkan jemaat yang kami layani, dimanapun berada, bahkan semua umat-umat Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, dan doa kami kiranya pemulihan dan lawatan Allah akan terjadi bagi bangsa kami Indonesia ini. Demi Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekian saja perjumpaan kita pada saat malam hari ini, dan saya akan mengakhiri, saya akan menutup live ini, dan kami akan berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari semua, memberkati semua apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu saudara-saudari. Dan sebab itu kami akan undur diri bersama dengan saya Pastor Prianto Zamasi dan Bapak Adi, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.